Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan berlatih untuk menyusun jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan. Sangat komplit sekali ya, apalagi kalian yang mau menghadapi penilaian akhir semester. Harus menyimak video ini sampai selesai. Oke guys? Nah, ini kebetulan ada soal, bisa kalian perhatikan. Soalnya itu di sini berupa transaksi ya. Nah, ini ada transaksi, tapi yang diminta tidak membuat jurnal umum. Perhatikan yang diminta adalah yang pertama, soalnya ini adalah penyesuaiannya. Kemudian diminta itu pertama membuat jurnal penyesuaian, kemudian membuat neraca lajur atau kertas kerja, dan yang ketiga membuat laporan keuangan. Padahal untuk membuat jurnal penyesuaian jelas harus mengetahui neraca saldo. Sedangkan di sini tidak ada neraca saldonya, yang ada adalah transaksi. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini berarti kalian memang harus memulainya dari awal, dari menyusun jurnal umum. Nah, kita awali dari menyusun jurnal umumnya ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Pada tanggal 1 Maret, Bu Linda menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Nah, ini sudah saya buat kolomnya. Salon Linda, jurnal umum periode Maret 2020. Kita tulis dulu tanggal 1 Maret ya. Berarti ini debitnya adalah kas, kreditnya adalah modal. Nah, seperti ini. Sebesar 30 juta. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 3 Maret, perusahaan meminjam uang ke bank seharga 10 juta. Pada tanggal 3 Maret, kita tulis di sini, tanggalnya kita isi tanggal 3 ya. Debitnya berarti kas, kreditnya adalah utang. Kasnya bertambah, utang banknya bertambah. Sebesar 10 juta. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu pada tanggal 5 Maret membeli perlengkapan seharga 5 juta secara tunai. Pada tanggal 5 Maret kita tulis di sini tanggal 5, debitnya adalah perlengkapan sebesar 5 juta, karena tunai maka kasnya di posisi kredit sebesar 5 juta. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 7 Maret Bu Linda mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Kita tulis di posisi tanggal ini tanggal 7, debitnya adalah prive sebesar 3 juta, kreditnya adalah kas. Kemudian soal yang kelima, yaitu pada tanggal 9 Maret, Bu Linda membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Maka di sini kita tulis tanggal 9, debitnya beban gaji, kreditnya adalah kas sebesar 3 juta. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu pada tanggal 11 Maret, Bu Linda menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Tidak ada keterangan tunai ataupun kredit, maka dianggap secara tunai. Kita tulis di tanggalnya ini tanggal 11, debitnya adalah kas, kreditnya pendapatan usaha sebesar 5 juta. Lanjut ke soal nomor 7 yang terjadi pada tanggal 13 Maret, yaitu membeli peralatan seharga 5 juta, tetapi baru dibayar 1.500.000. Nah, berarti penulisannya, debitnya itu adalah peralatan, kreditnya adalah kas dan utang usaha. Kasnya hanya keluar sebesar 1.500.000, sehingga hal ini menyebabkan utang usahanya bertambah 3.500.000. Beda ya, kalau yang tadi itu utang bank, yang tanggal 3, sedangkan yang tanggal 13 itu utang usaha. Dibedakan karena utang bank itu utang jangka panjang, sedangkan utang usaha itu utang jangka pendek. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu yang terjadi pada tanggal 15, mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Mengembalikan itu kan pakai uang ya, berarti kasnya berkurang. Kita tulis di sini tanggal 15, kasnya posisi kredit, debitnya adalah utang. Utang bank 5 juta debit, kreditnya adalah kas. Lanjut ke soal
Yang kesembilan yang terjadi pada tanggal 17 Maret membayar sewa ruangan untuk 1 tahun. Nah, membayar kalau langsung 1 tahun ini berarti kita tulis saja sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Membayarnya menggunakan uang sehingga kasnya berkurang. Di posisi kredit, debitnya sewa dibayar di muka. Lanjut ke soal yang ke-10, yaitu yang terjadi pada tanggal 19 Maret menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta tapi baru diterima minggu depan. Nah, tidak ada uangnya, berarti menerima pendapatan secara kredit. Maka debitnya adalah piutang usaha, kreditnya pendapatan usaha. Kemudian lanjut ke soal yang ke-11 yang terjadi pada tanggal 21 Maret membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Maka debitnya adalah biaya kebersihan dan keamanan, kreditnya adalah kas sebesar 300.000. Soal terakhir pada tanggal 12, pada tanggal 24 menerima pembayaran piutang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 19 Maret. Nah, dilihat tanggal 19 Maret ini ternyata pendapatannya atau piutangnya ini udah cair, maka piutangnya berkurang. Maka di sini kita tulis di sini pada tanggal 24, kita tulis tanggal 24, debitnya adalah kas, kreditnya piutang usaha sebesar 5 juta. Dan kalau sudah selesai jangan lupa dijumlahkan. Hasilnya pasti sama antara debit dan kredit. Ini langkah pertama, jurnal umum sudah selesai. Langkah selanjutnya untuk membuat neraca saldo kita harus memposting dulu jurnal umum ini ke buku besar ya. Nah, ini sudah saya buatkan buku besar tapi bentuk T untuk yang paling sederhana ya. Seperti ini. Cara untuk membuat buku besar mungkin kalau ada yang bertanya ini kita kelompokkan dulu. Jadi kita daftar dulu ada apa saja nih nama akun di sini dibuat dulu di catatan kecil gitu ya. Kemudian kalau sudah kalian kelompokkan mana yang harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, kalau harta itu awalan nomor akunnya 1. Nah, seperti ini K 111. Piutang usaha berarti nomor urut selanjutnya 112, perlengkapan 113, sewa dibayar di muka 114. Nah, peralatan ini kenapa tidak 115? Karena peralatan ini adalah harta tetap. Jadi yang tengah ini saya ubah menjadi 2. 121. Kemudian masuk ke utang. Kalau harta tadi awalannya 1, maka utang awalannya 2. Utang usaha 211 dan utang bank itu 221 karena utang bank itu utang jangka panjang. Jadi tidak nomornya 212 tapi 221. Kemudian masuk ke modal. Modal itu awalannya itu depannya 3. 311, privat 312. Nah, pendapatan ini pendapatan usaha ada 411, beban gaji. Ada 2 beban ya, beban gaji 511, beban kebersihan dan keamanan 512. Nah, selanjutnya kita langsung saja posting. Perhatikan posting harus urut dari atas ke bawah ya. Kita mulai dari yang pertama ini tanggal 1 kita tulis dulu kas di posisi debit. Tanggal 1 kita tulis seperti ini. Tanggal 1 Maret baru kita tulis angkanya sebesar 30 juta ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu lihat nomor akunnya ini 111 tulis di sini. Untuk menandai bahwa kas ini sudah diposting ke buku besar. Selanjutnya modal. Modal tanggalnya dulu kita tulis, baru nanti besarnya angkanya. 311 pindahkan ke sini 311. Kemudian kas lagi di posisi debit, kita tulis tanggalnya, tanggal 3, besarnya 10 juta, 111 kita pindahkan ke sini. Utang bank, nah kita cari utang bank di posisi kredit ya, tanggal 3, sebesar 10 juta, 221 kita pindahkan ke sini 221. Perlengkapan, nah kita cari perlengkapan. Nah ini perlengkapan di posisi debit pada tanggal 5, baru kita tulis angkanya nomor 113 kita pindahkan ke sini 113. Kas di posisi kredit. Nah, tanggalnya dulu ditulis, baru besaran angkanya sebesar 5 juta, 111 kita pindahkan ke sini. Prive di posisi debit. Nah, tulis dulu tanggalnya. Kemudian besaran angkanya sebesar 3 juta, prive nomor 312 kita tulis di sini 312.
Kemudian kas di posisi kredit kita tulis dulu tanggal 7. Di posisi kredit sebesar 3 juta, nomor 11 kita pindahkan ke sini. Kemudian beban gaji di posisi debit, kita cari beban gaji. Nah ini, tanggalnya tanggal 9 ya, kita tulis tanggal 9, besarannya sebesar 3 juta 511, kita pindahkan ke sini. Kas lagi di posisi kredit pada tanggal 9. Nah, posisi kredit berarti sisi kanan sebesar 3 juta, nomor 11 kita pindahkan ke sini. Kemudian kas di posisi debit, debit itu berarti ditaruh di posisi kiri, tanggal 11 sama, sebesar 5 juta kita tulis 5 juta, nomor 11 kita tulis di sini 111. Lanjut pendapatan usaha. Nah, kita tulis di sini, saat tambah pendapatan usaha ya. Nah, pendapatan usaha di posisi kredit, tanggalnya dulu ditulis, besarannya sebesar 5 juta, 411 kita pindahkan ke sini 411. Peralatan di posisi debit 5 juta. Nah, tanggalnya dulu diisi, besarannya, baru kita pindahkan nomor akunnya di referensi jurnal umum. Kemudian kas tanggal 13 posisi kredit lagi, tanggal 13 sebesar 1.500.000, nomor 111 pindahkan ke sini. Utang usaha di posisi kredit sebesar 3.500.000. Kita tulis dulu tanggalnya di posisi kredit 3.500.000, nomor 211 kita pindahkan ke sini. Kalau sudah utang bank di posisi debit. Nah, berarti di sini ya utang bank di posisi debit sebesar 5 juta 221 pindahkan ke sini. Kas di posisi kredit pada tanggal 15. Nah, ini kas. Kita tulis dulu tanggal 15 sebesar 5 juta, nomor 11 kita pindahkan ke sini. Sewa dibayar di muka di posisi debit. Kita tulis dulu tanggalnya sebesar 1.500.000, 114 pindahkan ke sini. Kas di posisi kredit tanggal 17, angkanya, kemudian nomor akunnya 111. Piutang usaha di posisi debit 10 juta pada tanggal 19, pindahkan dulu tanggalnya, baru besaran angkanya, setelah itu nomor akunnya kita tulis di jurnal umum. Pendapatan usaha di posisi kredit, kita cari pendapatan usaha di posisi kredit, ada sebesar 10.411 kita pindahkan ke sini. Kemudian beban kebersihan dan keamanan pada tanggal 21 kita tulis di sini. Besarannya sebesar 300.000, nomor 512 kita pindahkan ke sini. Seperti ini ya. Gampang sekali ya. Kalau udah proses seperti ini tuh sebenarnya proses yang tinggal mindahin angka. Jadi sangat gampang sekali. Kas di posisi debit tanggal 24 ya. Nah, kita tulis angkanya nomor 11, kita pindahkan ke sini. Kalau sudah secara urut seperti ini dari atas ke bawah, tidak bakalan ada yang terselip. Tanggal 24 ya ini, besarannya 5 juta, nomor 112, iya selesai. Nah, jadi bentuknya seperti ini buku besarnya, sudah selesai buku besar, posting ke buku besar. Nah, setelah tersusun buku besar ini baru kita bisa membuat neraca saldo. Ini sudah saya sediakan kolom untuk neraca saldonya, kita tinggal memindahkan hasil dari buku besar ini ke neraca saldo. Kita mulai dari akun yang pertama, kas nomor 111, kita pindahkan ke sini. Nomor 111, kas. Nah, di posisi debit apa kredit? Nah, maka kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5. Di posisi debit itu jumlahnya 50 juta. Saya beri warna merah nih ya. Sedangkan di posisi kredit setelah saya jumlahkan ini, hasilnya ternyata 19.300.000. Debitnya 50 juta, kreditnya 19.300.000. Masih besar posisi debit ya. Berarti di sini kita cari selisihnya. Karena masih besar di posisi debit, kita tulisnya di debit sebesar berapa? Sebesar 50 juta ini dikurangi 19.300.000.
Nah, sebesar 30.700.000. Nah, sebesar ini hasilnya. Kemudian lanjut piutang usaha. Piutang usaha nomor 112 kita tulis dulu. Piutang usaha sebesar, ini masih besar posisi debitnya ya. Debitnya 10 juta, kreditnya 5 juta. Berarti piutang usaha masih saldo di posisi debit sebesar selisihnya, yaitu sebesar 5 juta di posisi debit. Nah, lanjut ke perlengkapan. Saya tulis dulu nomor akunnya, nama akunnya perlengkapan. Karena hanya muncul satu kali di posisi debit, maka otomatis saldonya di posisi debit. Kemudian sewa dibayar di muka nomor 114 hanya muncul satu kali di posisi debit, saya tulis di sini posisi debit. Kemudian peralatan di posisi debit 5 juta. Nah, saya tulis di sini peralatan. Nah, seperti ini. Kemudian utang usaha di posisi kredit. Utang usaha di posisi kredit 3.500.000. Utang bank ini di posisi debitnya 5 juta, di posisi kreditnya 10 juta. Berarti masih banyak di posisi kredit. Sebesar selisihnya 10 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 5 juta. Utang bank di posisi kredit 5 juta. Ini saya strip dulu ya. Kemudian modal di posisi kredit 30 juta, kita isi modal 30 juta. Prive di posisi debit 3 juta, kita isi yang bagian debit. Pendapatan usaha ini, pendapatan usaha berarti saldonya di posisi kredit semua. Dijumlahkan yaitu sebesar 15 juta. Nah, seperti ini beban gaji di posisi debit. Kita tulis beban gaji sebesar 3 juta. Kemudian beban kebersihan dan keamanan di posisi debit juga sebesar 300.000. Nah, sudah selesai, tidak ada lagi. Neraca saldo sudah selesai. Kalau sudah selesai kita jumlahkan dan hasilnya harus sama. Nah, ternyata sama. Nah, kalau di neraca saldo ini sama hasilnya baik debit maupun kredit, maka kemungkinan penyusunan jurnal umum dan buku besar kalian sudah benar. Nah, ternyata dari neraca saldo yang sudah kita buat tadi, ada beberapa data yang perlu disesuaikan di akhir periode. Yang pertama adalah data tentang perlengkapan, kemudian data tentang peralatan, kemudian data tentang sewa, dan yang terakhir ada ternyata beban listrik yang belum dibayar. Maka, dari soal tadi, diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya, membuat kertas kerjanya, dan membuat laporan keuangannya. Oke, siap guys? Let's go! Nah, sekarang sudah saya sandingkan neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian karena memang ada beberapa kasus yang dalam penyusunan jurnal penyesuaian itu harus melihat data dari neraca saldo. Kita mulai dari soal yang pertama dulu ya, soal penyesuaian yang pertama, perhatikan yang di atas ini. Soal penyesuaian yang pertama itu sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.800.000. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan itu, ini saya tulis dulu tanggalnya. Maret 2020 tanggal 31 karena kenapa tanggal 31 jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode atau akhir bulan. Kita lanjut ya. Menyesuaikan perlengkapan itu debitnya itu beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Nah, sekarang angkanya. Angkanya itu sebesar yang hilang. Kita cek di neraca saldo, perlengkapan di sini kan 5 juta ya. Sedangkan ini yang tersisa atau yang masih hanya sebesar 1.800.000. Berarti yang hilang berapa? Berarti yang hilang adalah 5 juta dikurangi 1.800.000. Nah, berarti angkanya sebesar 3.200.000. Ini untuk soal penyesuaian yang pertama. Soal penyesuaian yang kedua, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nah, kita tulis dulu debit kreditnya. Kalian harus tahu dulu debit kreditnya. Menyesuaikan peralatan berarti debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Baru setelah itu kita pikirkan angkanya, kita cek di soal, ini 10%. 10% dari mana? Lihat di neraca saldo di peralatan. 5 juta kali 10%, berarti hasilnya adalah 500.000. Kemudian kita lanjut ke soal penyusutan yang ketiga. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Maret 2020.
Nah, ini kan sewa dibayar di muka ini kan menggunakan metode harta ya, 114 metode harta. Berarti debitnya itu lawannya dari sewa dibayar di muka, debitnya adalah beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Baru kita tentukan besarannya. Karena ini menggunakan metode harta, maka angkanya itu sebesar yang hilang. H. Hilang. Berapa yang hilang? Yang hilang karena ini Maret, sedangkan dibayar Maret, berarti kan baru 1 bulan. 1/12 kali 1.500.000. 1/12 kali 1.500.000. Hasilnya adalah 125.000. Kemudian penyesuaian yang terakhir ada beban listrik yang belum dibayar. Nah, kalau seperti ini tidak perlu melihat neraca saldo. Kita tulis dulu tanggalnya, ada beban listrik berarti debitnya beban, kreditnya adalah utang karena belum dibayar. Sebesar berapa? Sebesar 400.000 ini sesuai dengan soal. Kita tulis di sini 400.000. Nah, kalau sudah selesai kita jumlahkan debit dan kredit hasilnya pasti sama. Nah, seperti ini jurnal penyesuaiannya. Nah, selanjutnya yaitu membuat kertas kerja ya. Soal yang kedua ini Salon Linda kertas kerja periode Maret 2020 seperti ini, kolom-kolom yang sudah saya sediakan. 10 kolom ya, dan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi dan kolom neraca. Kita mulai dari mengisi kolom neraca saldo dulu. Datanya diambil dari neraca saldo yang sudah kita buat tadi. Nah, neraca saldo ini saya skip dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, seperti ini tinggal saya pindahkan apa adanya. Ini dari kas, ini semuanya tinggal saya copy ya, saya pindahkan ke sini semuanya. Nah, ini saya copy apa adanya. Nah, sama ya, hasilnya juga sama, 53.500.000 di posisi debit dan kredit. Nah, kolom neraca saldo sudah selesai, bawahnya sudah saya blok. Berarti tidak bisa diisi kembali. Sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Nah, kita hadirkan lagi jurnal penyesuaian yang tadi. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Ini ya, beban perlengkapan kita cari dulu beban perlengkapan. Kalau tidak ada, ngisinya di kolom jurnal penyesuaian ini ya, di kolom ini. Nah, ini. Beban perlengkapan dimulai dari beban perlengkapan posisi debit 3.200.000. Kita cari beban perlengkapan, kalau tidak ada kita tulis di sini. Nah, di sini beban perlengkapan di posisi debit 3.200.000. Nah, kita tulis di sini berarti 3.200.000 di posisi debit. Kemudian perlengkapan di posisi kredit. Nah, ini perlengkapan. Ini ya, perlengkapan di posisi kredit, jurnal penyesuaian posisi kredit di sini 3.200.000. Kemudian kalian kalau mengisi ini biar nggak bingung bisa sambil ditulis referensinya ya. Beban perlengkapan tadi berapa? 513. Kita tulis di sini 513. Oh iya, mungkin ada yang bertanya ke saya, Kak, ini 513 dapat dari mana? Nah, ini dari 512 kita lanjutkan menjadi 513. Nah, seperti itu. Kemudian perlengkapan 3.200.000 nomor 113 kita tulis di sini 113. Beban penyusutan peralatan kita cari beban penyusutan peralatan, kalau nggak ada kita tulis. Nah, karena sama-sama beban maka diurutkan setelah 513 514. Beban penyusutan peralatan di posisi debit 500.000. Kita tulis 514 di sini. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita cari, akumulasi tidak ada maka kita tulis di sini karena akumulasi itu harta tetap. Harta tetap yang terakhir tadi 121 maka ini 122. Di posisi kredit ya. Nah, 500.000 kita pindahkan di sini peralatan 122. Beban sewa kita cari beban sewa tidak ada kita tulis di sini beban sewa nomor 515. Ini kan tadi terakhir 514. Berarti 515. Beban sewa 125 di posisi debit 125 515 pindahkan ke sini. Kemudian sewa dibayar di muka. Nah, ini ada sewa dibayar di muka di posisi kredit 125 kita tulis di sini 114. Beban listrik kita cari beban listrik tidak ada kita tulis di sini
Beban listrik ini ya 400.000 di posisi debit, nomor 516 pindahkan ke sini. Utang listrik, cari utang listrik, kalau tidak ada berarti kita tulis di sini, di posisi kredit sebesar 400.000, 212. Nah, sudah kita pindahkan semuanya, maka jurnal penyesuaian ini boleh kita jumlahkan. Nah, hasilnya harus sama ya. Nah, ini 4225 dan ini juga 4225. Berarti sama. Setelah kolom jurnal penyesuaian selesai kita isi, maka kita sekarang mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah kolom neraca saldo dijumlahkan dengan jurnal penyesuaian. Jika sama di posisinya, debit dengan debit atau kredit dengan kredit maka dijumlahkan. Tetapi kalau beda posisinya, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi ketika hanya muncul satu kali, ini seperti kas, piutang, kas piutang usaha ini kan hanya muncul satu kali, berarti tinggal ditulis apa adanya, sesuai dengan posisinya. Nah, perlengkapan ini kan posisi debit 5 juta, ini posisi kredit 3.200.000, berarti dicari selisihnya. 5 juta dikurangi 3.200.000, selisihnya ada di posisi debit sebesar 1.800.000. Sewa dibayar di muka ini juga muncul dua kali, 1.500.000 dikurangi 125.000. Hasilnya 1.375.000. Nah, dari peralatan ini sampai dengan beban kebersihan ini kan di jurnal penyesuaiannya kosong. Nah, berarti tinggal ditulis apa adanya. Kalau hanya muncul satu kali. Nah, ini juga, ini kan sebelumnya di sini kosong. Nah, berarti ini hanya muncul satu kali, tinggal ditulis apa adanya. Yang semula debit ya debit, yang semula kredit ya kredit. Kalau sudah dijumlahkan, ini coba saya split ya. Nah, kita jumlahkan, hasilnya harus sama. Nah, ternyata sama hasilnya. Berarti benar cara pengerjaannya. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom laba rugi dan neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan neraca ini, data yang dibutuhkan hanya data dari neraca saldo disesuaikan ya. Jadi data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini saya hide dulu. Nah, saya tutup dulu biar nanti tidak membingungkan kalian. Jadi data dari neraca saldo yang akan kita pindahkan ke kolom laba rugi atau kolom neraca. Nah, data yang dipindahkan ke kolom neraca ini adalah data yang nomor akunnya itu 1, 2, dan 3 atau akun real, harta, utang, dan modal. Selain 1, 2, 3 dia masuk ke kolom laba rugi. Berarti untuk akun yang berawalan 4, 5, 6, dan seterusnya atau akun nominal. Kita mulai dari kas ya, ini kas piutang usaha perlengkapan ini kepalanya bisa kalian lihat 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah sampai prive ini. Berarti ini sampai prive tinggal kita pindahkan ke neraca. Berarti laba ruginya tinggal di strip aja seperti ini. Nah, laba ruginya strip semua angka yang ini kita pindahkan ke neraca. Seperti itu ya, yang awalannya 1, 2, dan 3. Lanjut kita ke ini. Pendapatan nih, 4, 5, 5, 5, 5. Nah ini. Pendapatan usaha, beban gaji, beban kebersihan, dan beban penyusut perlengkapan dan beban penyusutan peralatan ini. Tinggal angkanya kita pindahkan apa adanya ke sini, mulai dari pendapatan ini. Ke kolom laba rugi, ya. Berarti kolom neraca ini kita strip semua. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahkan saja. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan ini karena dia awalannya 1, dia masuk ke neraca, pindahkan ke neraca. Di posisi kredit sesuai dengan neraca saldo disesuaikan. Beban sewa, beban listrik awalannya 5 berarti masuk ke laba rugi. Kemudian utang listrik awalannya 2 berarti dia utang akun real masuk ke neraca. Nah, sudah selesai dipindahkan semuanya kalau sudah dijumlah. Dan hasilnya pasti beda. Nah, berbeda ya. Nah, karena berbeda di laba rugi
sisi debit hasilnya 7.525.000 dan di sisi kredit adalah 15 juta, maka kita harus menambahkan posisi debit agar hasilnya sama menjadi 15 juta. Maka cara menambahkannya adalah 15 juta dikurangi 7.525. Nah, kita tambahkan 7.475. Maka di posisi debit sekarang 7.525 ditambah 7.575 hasilnya adalah 15 juta. Sama, di posisi kredit juga sama. 15 juta ditambah 0 hasilnya sama. Nah, sekarang di laba rugi posisi debit dan kredit hasilnya sama. Kita ke posisi neraca sekarang. Debit dan kredit hasilnya berbeda. Nah, yang lebih besar posisi debitnya, berarti yang kita tambahi adalah posisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. 46.875.000 dikurangi 39.400.000. Hasilnya adalah, nah ternyata sama, 7.475.000 dan memang harus sama ya. Kalau nggak sama berarti salah. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Neraca di posisi debit 46.875.000 ditambah 0. Hasilnya tetap sama 46.875.000. Sedangkan neraca di posisi kredit 39.400.000 ditambah 7.475.000 hasilnya 46.875.000. Sekarang di posisi neraca baik debit maupun kredit hasilnya sama. Nah, selanjutnya yaitu untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu membuat laporan keuangan. Ini sudah saya buatkan kolom-kolomnya, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang ini adalah neraca. Nah, saya ganti neraca. Nah, kita mulai dari laporan laba rugi dulu ya. Untuk membuat laporan laba rugi itu kita membutuhkan kertas kerja kolom laba rugi ini. Nah, kolom laba rugi ini yang kita butuhkan. Ini kertas kerjanya tadi, ini yang tidak terpakai saya sembunyikan dulu. Nah, kolom laba rugi ini yang kita pakai untuk menyusun laporan laba rugi. Karena pada laporan laba rugi itu kita membutuhkan pendapatan. Nah, kita harus mengecek pendapatan perusahaan. Kita cari pendapatan, akun pendapatan. Hanya ada satu kali saja ini ya. Nah, 411 ini hanya ada satu kali aja, kita tulis di sini. Pendapatan usaha yaitu sebesar, lihat kolom laba rugi saja ya. Pendapatan usaha sebesar 15 juta. Kita tulis di sini 15 juta. Kalau sudah pendapatan kita salin, kita cari beban-beban. Ada berapa beban? Kita cek. Ada beban gaji, beban kebersihan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa, dan beban listrik. Kita tulis di sini dulu semuanya nama bebannya. Ada 6 beban. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 beban. Angkanya beban gaji 3 juta, kita salin aja. 3 juta, beban kebersihan 300.000. Beban perlengkapan 3.200.000, beban penyusutan peralatan 500.000, kita salin di sini. Beban sewa 125, pindahkan ke sini. Beban listrik 400, pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah selesai, beban kita isi, kemudian kita jumlahkan semuanya, beban dari atas sampai bawah, beban gaji hasilnya adalah 7.525. Nah, kalau sudah, maka kita cari selisih. Mencari laba atau rugi perusahaan berarti pendapatan dikurangi total beban. 15 juta dikurangi 7.525. Hasilnya positif sebesar 7.475, berarti perusahaan mengalami laba. Nah, kalian cek apakah sama dengan yang ada di kertas kerja pada bagian selisih. Nah, 7.475. 7.475. Nah, sama ya, berarti ini benar. Berarti salon Linda ini mengalami laba sebesar 7.475. Nah, sekarang kita ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu kita yang pertama membutuhkan modal awal. Modal awal kita cari 30 juta. Nah, kita tulis di sini 30 juta. Kemudian kita cari labanya. Ini laba dari laporan perubahan modal ya. Laba sebesar 7.475. Kemudian kita cari prive. Kita cek privenya di sini ya. Ini berapa prive? Iya, 3 juta. Nah,
Prive kita tulis di sini 3 juta, kita tulis dulu Prive. Ya. Nah, sekarang laba kita kurangi Prive. 7.475 dikurangi 3 juta, kita kurangkan, hasilnya adalah 4.475. Berarti perusahaan ini mengalami kenaikan modal. Kenaikan modal sebesar 4.475. Nah, selanjutnya kita cari modal akhirnya, maka 30 juta kita tambahkan. 30 juta ditambah 4.475, maka hasilnya adalah 34.475. Ini adalah modal akhir salon Linda sebesar 34.475. Laporan keuangan yang ketiga yaitu neraca. Nah, neraca ini kita membutuhkan jelas ini. Neraca yang ada di sini nih saya split dulu. Nah, neraca itu terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Nah, sisi kiri ini aktiva, sisi kanan pasiva. Aktiva itu untuk yang nomor akunnya 1, 2, dan 3. Lihat kolom neraca ya. Kalau membuat laporan neraca berarti lihatnya kolom neraca. Aktiva itu diisi oleh akun harta. Harta itu yang berawalan 1. Satu aja, seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan peralatan. 1, 2, 3, 4, kita cari adakah satu lagi. Nah, ini ada ternyata akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit sebesar 500.000. Kita pindahkan semuanya di sini. Karena akumulasi posisinya di kredit, maka ini saya beri tanda minus ya. Minus 500.000. Setelah itu kita jumlahkan. Kasnya 30.700.000 ditambah 5 juta ditambah 1.500.000 ditambah 1.375.000 ditambah 5 juta dikurangi 500.000. Hasilnya adalah sebesar 43.375.000. Nah, sekarang ke sisi pasiva. Sisi pasiva itu terdiri dari utang dan modal atau yang kepalanya 2 dan 3. Nah, ini kepalanya 2 dan 3. Tetapi modalnya tidak pakai modal ini ya, modal akhir. Kita pindahkan dulu utang usaha dan utang bank. Ada lagi nggak utang di bawah? Oh, ternyata ada utang listrik nih, sebesar 400.000. Kita pindahkan ke sini dulu, 3 utang tersebut di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis modal akhir. Modal akhirnya kita buka lagi tadi laporan. Nah, modal akhirnya 34.475. Laporan perubahan modal ya. Kita pindahkan ke sini angkanya tadi. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita jumlahkan 3.500.000 ditambah 400.000 ditambah 5 juta ditambah 34.475. Hasilnya adalah 43.375. Nah, sama. Aktiva dan pasiva hasilnya harus sama. Maka seperti ini laporan neraca pada salon Linda. Nah, ini hasil pekerjaan kita tadi ya. Yang pertama tadi diminta untuk menyusun jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaiannya. Dan yang ini adalah kertas kerjanya. Bentuk akhirnya seperti ini, kertas kerjanya. Dan yang ini adalah laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah laporan perubahan modal. Dan ini adalah neracanya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.